Duh, kita sekarang ada di mana ini Pak? Pak, Wah, cukup cerah cuacanya hari ini. ya, Kita ada di Kintamani, menikmati alam. Nah, Bapak ini kan Pak Mihasto ini saya kenal sebagai pelaku wisata Pak ya. Menurut Bapak ini apa nih usaha yang cocok untuk pariwisata di Bali ini Pak? nah sekarang eh, di Bali ini tren tuh anak muda sekarang dia lebih cenderung eh, berekreasi ya karena kemacetan di kota-kota besar. Dia lebih cenderung dia ke gunung-gunung ya, salah satunya ya di Kintamani tempat kita berada sekarang. Ini namanya Kintamani yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Sehingga kita menjadi healing pikiran kita. Kalau di Kintamani itu siapa aja yang pas Pak? Nah Bapak sekarang sebagai pelaku wisata. dari tahun kemarin sampai sekarang nih pariwisata Kintamani lagi naik-naiknya, lagi bergairah, Ya. lagi ngetren terkait dengan glamping ya. Jadi Glamping. sekarang masyarakat di Kintamani rata-rata sekarang di halaman rumahnya dibangun glamping. Glamping itu kayak penginapan kecil. Kalau dulu di kampung orang-orang tua dulu itu namanya kubu cenik ya, setiap punya tegalan atau punya adalah kubu cenik tempat istirahat. Nah sekarang untuk sekarang bisa disewakan namanya glamping, mirip-mirip kayak kubu cenik tapi lebih bersih, ada toiletnya, Kalau ada zaman air dulu panasnya namanya gitu. kubu cenik Pak ya. Ya kubu cenik. Jadi orang tua dulu ini Asing merupakan membuat gambling. artinya pemikiran orang tua dulu ini. Konsep Karena Hindu ya, Bali kuno berarti Pak ya. ya dulu orang tua saya juga punya kayak gini. Saya juga waktu kecil bikin cuma tidak ke ekonomi. Nah Ya, sekarang lagi ngetren jadi disewakan bagi masyarakat perkotaan yang stres dengan kehidupan kota, ke kampung dia nginaplah di glamping ini. Biasanya trennya Sabtu Minggu rame-rame dah ke gunung-gunung atau ke tempat-tempat yang Berapa indah. kos biayanya untuk buat itu Pak? Kalau ke glamping yang sederhana itu kayaknya nggak begitu mahal ya, paling kita 20-an juta 20 itu. juta ya. Apalagi sekarang ada kita pakai spandek, Spandek tingginya bahannya bisa ya. pakai kayak plastik gitu, atau PVC. Cuma disiapin toilet. Bisa kan, karena bedanya glamping dengan yang lainnya kan kalau glamping toiletnya bersama, berada di luar itu. Nah dipakai oleh yang lainnya juga gitu. Tapi kalau di sini Kintamani hawanya dingin, Ya. nah di sini biasanya disiapkan air panas gitu. Air panasnya. Ya biar bisa mandi di sini. Jadi nah, di sana lah kosnya agak sedikit tinggi karena ada pemanasnya pakai listrik atau gas gitu. Kalau sewanya sendiri untuk orang asing berapa biasanya dikenain per harinya Pak? Nah ini kan glamping itu biasanya yang suka itu kan orang lokal, orang-orang anak muda. Kalau orang asing bukan namanya glamping, dipakai kabin atau misalnya kalau Kintamani kabin kayak gitu. Bukan hotel ya, beda hotel dengan kabin. Kabin tuh kecil, lebih mengadopsi konsep alam dia. Mirip kayak kayak glamping, cuma lebih lengkap fasilitasnya lagi dikit. Tetap kayak piknik gitu lah. Sekarang lagi ngetren itu untuk orang asing bikinnya kayak kabin. Misalnya kayak di sini Kintamani kabin. Nah kemarin kita pernah ke Mundok, di sana ada Mundok kabin. Biasa lantainya kayak kerikil, nggak usah modern-modern sekali, lebih cenderung ke eco dia, ke alam. Itu bisa disewakan ke tamu. Jadi kita harapkan masyarakat ya kalau namanya UKM Mbak, paling tidak punya tiga glamping atau 3 kabin gitulah, 3 atau 4. Kalau tarifnya sendiri berapa itu Pak kira-kira? Dan keuntungannya itu perkiraannya Bapak berapa? Kalau hidup sederhana itu tidak makan kos juga biaya perawatan. Paling disewakan sekitar 300-an per malam. 300.000 per malam ya? Ya. Kalau kabin paling sekitar 400-500 gitu. Cuma diisi menikmati alam, kadang-kadang ada jak trekking, melihat air terjun, atau melihat pemandian air panas, atau yang lainnya gitu, yang menarik di suatu lokasi. Kita harapkan begitu karena kan di Bali ini kan dimana pasti semuanya indah di Bali. Beda daerah-daerah yang lain, kita kan sudah keliling Indonesia. Semuanya lurus-lurus saja. Kalau di Bali duduk aja udah ada pemandangan di sebelah kita. Jadi kita harapkan anak muda sekarang pemandangan ya.
Jangan takut untuk bertani. Ya. Bikin konsep pertanian itu adalah konsep pertanian agrobisnis. Jadi bertani tetap berkebun, ada buah-buahan atau sayuran, tapi istilah glamping atau cabin gitulah. Jadi Pak juga di Karangasem, di kampungnya Bapak juga punya agrowisata ya? Ya, Apa namanya Pak? Bisa ya saya harapkan begitu, karena ini kan masih training. Saya nggak Ya. sih, saya kan hobi pertanian. Ya. Tapi masih ide Untuk saya, karena ini juga Pak, ya, biar tidak perlu punah ya. support juga untuk mencari permodalan juga. Lahan sih ada, tapi cuma hanya waktu aja belum. Tanaman apa yang pas tuh ditanam di sana Pak? Ya biasanya kalau di sini kita mani kan cocoknya kopi, jeruk. Kalau bedugul kan stroberi kan gitu. Di glamping dan ada glamping atau cabin ada tanaman stroberinya. Kalau Karangasem banyak kelapa, cocoknya kelapa. Makanya saya ide sekarang lagi ngetren kelapa Thailand. Bapak sendiri Kelapa Thailand. ya, kelapa yang tingginya itu hanya 1 meter sudah berbuah, 2 tahun 3 tahun sudah berbuah. Itu ide saya untuk kedepannya wisata kelapa itu. Oh, wisata kelapa. Apalagi sekarang lagi ngetren di Padang Bayi Pak ya? Ya, dekat-dekat sana. Apalagi sekarang kelapa itu diborong oleh negara Cina. Jadi kemarin kelapa itu langka di Bali, sehingga harganya naik drastis ya. Sehingga sekarang anak muda atau ya, kalau punya halaman, tanamlah kelapa sebanyak-banyaknya. Jenis kelapa yang baru ini namanya kelapa entong dot ya. Kelapa entong dot itu pohonnya kerdil sekali dan bisa langsung petik. Kita bikin wisata kelapa nanti, karena daerah saya banyak kelapa. Jadi kalau ada keluarga atau teman datang, kita tinggal petik aja, kasih untuk bertamu, kayak minuman segar. Jadi pertanian kalau di Bali masih menjanjikan untuk bisa hidup ya. Ini kan ini Bali ini siapa yang nggak kenal Bali? Ini mendunia, dan setiap jengkal di Bali kita bikin wisata, setiap jengkal. Ya kalau sesuai dengan daerahnya, kalau kita mani kopi, jeruk, kalau Karangasem kelapa, ya wisata kelapa kita bikin. Itu apa yang ada di sana, itu yang kita bisa hidup Pak ya, tanam. Ya isi glamping atau cabin yang itulah. Cabin untuk orang asing, glamping kalau mau orang asing bisa aja kalau dia murah. Ini kan bagi yang nggak tahu agrowisata itu seperti apa konsepnya sederhananya. Agrowisata itu kan pertanian, ya agro itu kan pertanian, wisata itu namanya untuk dikunjungi. Kita bicara yang bagi yang modal kecil itu ya. Apa pertama kali yang dilakukan dia Pak? Misalnya saya petani punya dananya tidak banyak. Nah ini kan semua dana sudah disiapkan oleh pemerintah. Sebenarnya masyarakat harus kreatif untuk untuk meminjam atau artinya idenya dulu apa mau dibikin, pendana pasti ada. Kalau memang serius, kita takutin kan nggak serius. Karena pasti ada tantangan rintangan. Belum tentu baru begitu ide itu sudah dijalankan belum tentu sukses. Pasti banyak kendala-kendala. Nah itu yang kita harus tabah dalam menjalani permasalahan ini. Begitu ada kendala, jangan kita langsung meninggalkan. Jangan, cari solusinya apa sih permasalahannya. Kekurangannya apa. Nah di sana kita perbaiki. Kita harus fighter namanya kalau bahasa Inggris. Seorang wirausaha Bali harus tahan banting. Iya itu harus kalau fighter. Itu yang gitu, dan ulat juga. Ulat dan pantang menyerah. Kalau sudah rintangannya kecil segitu sudah mundur, gimana bisa sukses? Ini cuacanya udah mulai panas nih Gus. Nah, bikin taman ini mulai panas. Tapi ya kita juga bisa berbagi informasi sedikit ya. Ya baik ya, itulah itu informasi penting buat saya, generasi muda yang menyukai pertanian. Lagi kita dilahirkan dari petani juga. Nah, kita mencintai petani. Mencintai pertanian identik dengan mencintai alam. Kalau merawat alam ini biar pohon pisang, pohon yang gampang tumbuh itu pohon pisang, saya dengar itu kira-kira keuntungannya kalau kita bertanam pohon pisang seperti apa Pak? Kalau di Bali kan pasti, artinya pisang itu selalu diperlukan karena Bali kan banyak upacara ya. Kalau mau dipakai saja kan upacara pisang kapinis lagi ngetren sekarang. Pisang kapinis ya. Untuk pisang goreng pisang dang sabo itu kapok namanya, kapok kalau bahasa Indonesianya. Kalau coba tahan namanya pisang kapinis. Karena di samping itu indah kelihatan buahnya, itu kan bukan pisang lokal, itu pisang dari luar itu. Sebenarnya itu dari Afrika kalau nggak salah ya. Cuma itu kan kulitnya tebal, bisa ditaruh di solayan. Pak bisa hidup dan berbuah di Bali? Nah itu harus cukup air yang itu, karena saya coba di Karangasem nanam itu ya
harus pupuk dan cukup sinar matahari, dan tanahnya agak sedikit gembur. Oh, Hidup harus dia. gembur, Oh, ada dia. sinar matahari. Ya, Sering kalau pupuk daerah ya? agak panas cocok Pakai dia. pupuk apa itu, Pak? Saya pakai organik semuanya. Saya pelihara kambing. Nah, Ya. kotoran kambing ini bagus sekali untuk tumbuh-tumbuhan. Ya, kotoran kambing. Karena ini sebenarnya semuanya itu warisan dari nenek moyang, itu dari leluhur, dari orang tua. Ya, ya. Semuanya kita ambil dari alam. Jadi ya untuk ini juga apa namanya bagus untuk kesehatan, karena organik itu bagus kesehatan. Nah, Ya, ya, jadi dari pertanian itu kita bisa jadi agro untuk keseharian. ya, Juga ya yang terpenting ini refreshing, untuk ya. ketahanan pangan. Ini kan Ketahanan situasi pangan. global lagi tidak enak-enak ini. Paling tidak kita tidak sampai kelaparan Ya, ya. agar masyarakat Bali masih bisa bertahan. Ya, bertahan. Kita siapkan sekarang pangan-pangan, Supaya bisa lumbung-lumbung menerima pangan bayar alam juga. ya. Seperti misalnya ya sorghum untuk karbohidrat. Sorghum, Pak, ya. Ya, itu juga itu bagus selain alternatif dari beras ya. Terus apa itu namanya itu sukun ya, itu juga karbohidratnya ya. tinggi. Itu juga tinggal tanam, nggak perlu ngerawat-rawat lagi. Lumayan itu untuk makanan itu, untuk alternatif beras ya. Itu bagus juga untuk Katanya kesehatan. di Bali cocok juga tanam apa tadi, Pak, namanya? Sorghum, terus sukun itu. Oh. Kalau sayurnya yang alami itu kan itu namanya apa nanti timbul ya, sayur timbul itu hanya sekali aja nanam terus kita petik itu. Hasilnya kan terus Terus kalau pisang pakai pisang apa namanya itu pisang batu itu. ya, ya. Nah, itu saya pakai ares, daunnya juga bisa pakai untuk bungkus makanan. Terus buahnya bisa pakai lawar, bisa pakai tum. Terus bawahnya juga bisa pakai makanan, pakai lawar. Cukup banyak nih informasi saya dapat dari Pak Miasa ini. Terima kasih Pak Miasa ya, karena cuaca sudah mulai panas. Kita pindah tempat duduk dulu. Oke, terima kasih. Ini bukunya Gus.